Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-mujahidin. Amma ba'du. Setelah kita panjatkan puja-puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Dan tak lupa yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran Bapak Didi Ahmadiyah yang sudah berkenan menonton video presentasi saya. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang Ulumul Quran. Pertama, sebelum saya menyampaikan pembahasan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari Ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Quran. Kata ulum berarti al-fahmu wal ma'rifat yang artinya pemahaman dan pengetahuan, sedangkan kata Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u yang artinya membaca. Ada juga yang berpendapat bahwa kata Quran dari kata qara'a yang juga memiliki arti al-jam'u yang artinya mengumpulkan dan menghimpun. Jadi ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzul Quran, nasih mansuh, i'jaz, maki madani, dan ilmu-ilmu lainnya. Pembahasan pertama saya akan sedikit membahas tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul menurut bahasa adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Akan tetapi tidak semua yang melatar belakangi terjadinya sesuatu bisa disebut asbabun nuzul. Istilah ini hanya digunakan khusus untuk melatar belakangi sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, sedangkan menurut istilah asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah dikarenakan ada suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan dan itu membutuhkan jawaban. Kemudian fungsi dari adanya asbabun nuzul supaya kita mengetahui hikmah dan rahasia yang terkandung pada ayat-ayat tersebut dan mempermudah kita untuk menghafalkannya dan bisa membantu kita memahami makna ayat-ayat tersebut. Dan masih banyak fungsi lainnya dari asbabun nuzul. Yang kedua, saya akan membahas tentang nuzul Quran. Nuzul Quran secara bahasa berasal dari dua kata, yakni nuzul yang artinya menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih bawah, lebih rendah, dan Al-Quran yang artinya tadi qara'a yaqra'u yang artinya membaca. Sehingga nuzul Quran dapat diartikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Sedangkan makna secara lengkap adalah nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Nah, ayat Al-Quran pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat ini menjadi tanda awal kenabian Muhammad. Selain itu, turunnya Al-Quran menjadi awal dari perjuangan menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hiro, sebelah utara Mekah pada 17 Ramadan. Turunnya Al-Quran dibagi lagi ke dalam dua periode, yakni periode Mekah yang disebut ayat Makkiyah dan periode Madinah yang dikenal dengan ayat Madaniyah. Kemudian ketiga, saya akan membahas tentang munasabah Quran. Munasabah menurut bahasa artinya cocok, pantas, hubungan, pertalian, dan mendekati. Sedangkan dalam istilah munasabah digunakan untuk mengungkapkan segi-segi hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain dan satu surat dengan surat yang lain secara rasional atau ketergantungan maupun keterkaitannya.
Adapun kegunaan munasabah itu agar dapat memudahkan atau memahami ayat yang tidak disertai dengan asbabun nuzulnya, karena ayat-ayat Al-Quran satu sama lainnya mempunyai hubungan erat. Dengan demikian tidak perlu lagi mencari asbabun nuzul karena pertautan satu ayat dengan ayat lainnya sudah dapat mewakilinya. Contohnya yang keterkaitan ayat dengan satu ayat dengan ayat yang lainnya itu dalam surat Al-Fatihah ayat 6 yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ayat ini berkaitan dengan ayat yang selanjutnya di surat Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan juga jalan mereka yang sesat. Jadi kan tadi di Al-Fatihah ayat 6 itu berbunyi tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, di ayat ke-7 dikasih jawabannya, jalan yang lurus itu apa? Yang seperti apa? Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan juga jalan mereka yang sesat. Seperti itu. Dan ada juga keterkaitan satu surat dengan surat yang lainnya. Dalam itu seperti dalam ayat surat Al-Waqiah ayat terakhir yang berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim, yang artinya maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Di sini langsung dijawab oleh surat selanjutnya, yaitu surat Al-Hadid ayat pertama yang berbunyi sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, yang artinya semua yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini walaupun mereka beda surat, yang satu surat Waqiah, yang satu surat Hadid, tapi saling berkaitan. Yang tadi yang di surat Al-Waqiah ayat terakhir itu kan maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kemudian di surat Al-Hadid dicantumkan lafaz tasbih. Kemudian yang kita tahu saat ini mungkin Al-Quran sudah berurutan dalam mushaf, tapi tidak begitu dengan saat zaman Rasulullah. Al-Quran masih terpisah-pisah. Ada yang menulisnya di pelepah kurma, ada yang di kulit-kulit binatang dan tulang-tulang binatang. Dan kita tahu bahwa ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Tetapi kenapa di mushaf pada lembar pertama adalah surat Al-Fatihah? Nah, ini semua sudah disusun dan diperhitungkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah dengan sangat teliti, yaitu dengan cara mencari asbabun nuzulnya dan keterkaitan satu sama lainnya. Itu mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan hanya ini yang baru saya pahami tentang ulumul Quran. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa banyak mendapatkan ilmu tentang ulumul Quran. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang bisa dipahami, karena sesungguhnya kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.